touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Halo semuanya, saat ini komputer sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita mulai dari belajar, bekerja, hingga hiburan. Tapi, tahukah kamu bahwa komputer yang kita gunakan sekarang adalah hasil dari perkembangan panjang selama ratusan tahun? Di video ini, kita akan membahas sejarah komputer dari awal hingga era modern. Yuk, simak sampai habis. Apakus Mungkul. Sekitar tahun 2400 sebelum Masehi disemia dan disempurnakan di Tiongkok, Jepang, serta Rusia. Alat ini digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika dasar dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini untuk melatih kemampuan berhitung mental. Napier's Bones ditemukan oleh John Napier pada tahun 1617. Alat ini mempermudah perhitungan perkalian, pembagian, dan akar. Pascaline dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1642. Merupakan kalkulator mekanik yang dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan roda putar. Leibniz dikembangkan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1000 merupakan kalkulator yang lebih canggih dan pertama kali dapat melakukan keempat operasi aritmatika. Jakat diciptakan pada tahun 1801 menggunakan kartu berlubang untuk mengontrol pola tenun. Konsep ini kemudian diadopsi untuk penyimpanan data dan pemrograman. Different dirancang oleh Charles Babbage pada tahun 1822 untuk melakukan perhitungan polinomial. Meskipun tidak pernah selesai dibuat, desain ini menandai awal dari desain komputer modern. Analyton dirancang oleh Charles Babbage pada tahun 1837. Merupakan desain komputer mekanik serbaguna pertama yang memiliki memori, unit logika aritmatika, dan input atau output. Charles Babbage pun dikenal sebagai bapak komputer. Ada Flos pada tahun 1843. Ia menulis algoritma pertama yang ditujukan untuk diimplementasikan pada mesin, sehingga ia diakui sebagai programmer pertama di dunia. Z3 dikembangkan oleh Konrad Zuse di Jerman pada tahun 1941. Merupakan komputer digital otomatis penuh yang dapat diprogram pertama di dunia. Helvetic Malky dibangun oleh IBM dan Universitas Harvard pada tahun 1944. Digunakan selama Perang Dunia Kedua untuk menghitung tabel artileri. Generasi pertama 1940 sampai 1956. Menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Komputer pada era ini berukuran sangat besar, cepat panas, boros listrik, dan hanya menggunakan bahasa mesin. Contohnya adalah ENIAC 1945 yang merupakan komputer elektronik pertama berskala besar dan universal 1951 yang merupakan komputer komersial pertama di AS. Generasi kedua 1956 sampai 1963. Transistor menggantikan tabung vakum, sehingga komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih hemat energi, dan lebih andal. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL mulai dikembangkan. Contohnya adalah IBM 1401 dan IBM ke-7090. Generasi ketiga 1964 sampai 1971. Menggunakan sirkuit terpadu Tegret atau isi yang memadatkan ribuan
prosesor dalam satu chip. Komputer menjadi lebih kecil, lebih murah, dan memiliki kemampuan multitasking serta dapat terhubung dengan komputer lain melalui jaringan. Contohnya adalah IBM System 360 dan PDB-8. Generasi keempat 1971 sekarang ditandai dengan penemuan mikroprosesor yang menggabungkan semua fungsi komputer menjadi satu chip. Hal ini memicu revolusi komputer pribadi PC yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Contohnya adalah Intel 4004 mikroprosesor pertama, Apple II dan IBM PC. Seiring perkembangannya, muncul juga laptop, smartphone, dan perangkat pintar lainnya. Generasi kelima sekarang, masa depan fokus pada pengembangan kecerdasan buatan, artificial intelligence, AI, pembelajaran mesin, komputasi kuantum, komputasi akunting, dan Internet of Things IoT. Komputer pada era ini tidak hanya semakin cepat dan kuat, tetapi juga semakin cerdas dan dapat berinteraksi dengan manusia secara lebih alami melalui suara, wajah, dan bahasa.